Hai, saya Yohandoyo. Saya dari Surabaya. Saya penghobi bercocok tanam. Meskipun saya tidak memiliki lahan yang besar, hanya sedikit, tapi hasilnya bagus sekali karena ekoenzim. Mari kita lihat hasil kebun saya. Ini adalah kegiatan saya setiap pagi. Di tempat ini meskipun kecil, tapi sudah bisa menghasilkan dan panen sendiri. Ini organik dari ekoenzim. Mau tahu yang lainnya? Mari. Pohon selada yang sudah berbunga ini memang untuk pembibitan, bunganya banyak. Begitu juga dengan ini, mulai berbunga dan berbuah. Muncul banyak tunas-tunas baru. Tanaman jeruk ini sudah lama tidak berbuah. Setelah disemprot dengan ekoenzim, dia berbuah lebat. Ini pohon kacang panjang yang sudah mulai berbuah. Pohon mentimun yang sedang tumbuh dengan suburnya. Ini tanaman jahe merah, subur sekali. Ini tanaman kucai yang disemprot dengan ekoenzim. Ini juga kucai juga, tetapi saya baru mendapatkannya dari seorang teman yang belum disemprot dengan ekoenzim. Lebih kurus, bandingkan. Ini tadi adalah sayur-sayuran yang kita panen pada hari ini. Hampir setiap hari saya memanen sayur-sayuran organik. Sayuran organik ini kita dapat karena saya memupuknya dengan ekoenzim. Dulu saya ikut ekoenzim itu tujuannya untuk bercocok tanam. Tapi setelah saya tahu bahwa ekoenzim itu adalah zat yang paling ajaib, maka saya membuatnya sebanyak ini. Mari saya tunjukkan apa itu ekoenzim. Bahan organik yang kita gunakan adalah sampah-sampah dapur, sehingga kita bisa mengurangi beban bumi karena pencemaran lingkungan dengan gas metananya. Setiap hari saya membuat ekoenzim dengan mencicil. Saya juga menyiapkan wadah yang baru untuk ekoenzim. Dan tidak lupa juga saya juga menggunakan bahan-bahan bekas untuk panen nantinya. Ini disiapkan untuk panen. Alat-alat yang saya gunakan adalah pH meter, TDS, dan soil pH meter ya. Ini ada yang usianya sudah lebih dari 40 tahun. Tetapi saya juga bisa menggunakan bahan-bahan yang kita harus beli, yaitu lerak tanpa biji. Ekoenzim itu mempunyai komposisi 1 bagian gula, 3 bagian bahan organik, dan 10 bagian air. Ini adalah molase. Molase ini adalah salah satu gula yang bisa dipakai untuk ekoenzim. Saya menggunakan 2 gula. Selain molase, saya juga menggunakan gula kelapa. Kalau gula kelapa dia lebih bening. Ini kalau menggunakan molase. Ini
ekoenzim yang sudah 1,5 bulan. Begitu juga ini, usianya juga 1,5 bulan. Bahan-bahan yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang sampah dapur. Kenapa saya membuat ekoenzim sebanyak ini? Karena saya tahu manfaatnya luar biasa. Nanti kita akan kumpulkan bersama-sama dan kita tuang ke bosen-bosen tempat yang banyak polusi sehingga bisa hijau kembali. Selain itu, kegunaan ekoenzim sangat banyak. Bisa untuk kecantikan dengan jamur piteranya, menyembuhkan luka, kemudian untuk ngepel, untuk keramas. Makanya lerak ini kita gunakan pada fermentasi kedua nanti. Itu tujuannya untuk cuci rambut, mandi, dan masih banyak yang lainnya. Karena itu, ayo ikut saya membuat ekoenzim. Salam 3 jari.